Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat fikir dan rasa dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi dalam ruang yang insya Allah penuh berkah ini di program Kamar Renungan pada segmen spesial Anda Bertanya, Islam Menjawab. Bersama saya Gali Saputra yang akan menemani perenungan Anda malam ini. Dan Alhamdulillah di hadapan kita telah hadir sosok guru yang kita nantikan nasihat-nasihatnya, yang ilmunya bagaikan mata air yang tak pernah kering menyejukkan dahaga kita akan kebenaran. Beliau adalah Al-Mukarram Ustadz Abdurrahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhi Galih dan juga para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih menitipkan nafas dan iman di dada kita. Kabar baik ya akhi. Semoga antum dan seluruh kru juga demikian. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, malam ini kita akan mengangkat sebuah topik yang sebenarnya sangat klasik. Sudah dibahas ratusan tahun lalu, tapi anehnya sampai hari ini masih saja menjadi pemicu perang dingin di masjid-masjid kita. Topik ini tentang kunut subuh. Banyak jamaah yang curhat ke DM kami Ustadz. Ada yang bingung, saya pindah perumahan, masjidnya tidak kunut, sedangkan saya biasa kunut, saya jadi merasa sholat saya kurang afdol. Ada juga yang sebaliknya, merasa terganggu dengan bacaan kunut yang dianggap tambahan. Bahkan, ada fenomena sosial di mana orang saling melebeli ahli bid'ah atau kurang sunnah hanya gara-gara gerakan tangan di waktu subuh ini. Padahal di luar sana, degradasi moral anak muda makin parah, korupsi merajalela, tapi kita masih ribut di dalam masjid soal kunut. Mohon pencerahannya Ustadz, sebenarnya bagaimana kita mendudukkan masalah ini? Apakah kunut ini hanya ritual kosong atau ada makna filosofis yang bisa menjawab kegalauan hidup manusia modern? Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhi Galih yang cerdas, dan para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan ini mewakili keresahan yang nyata. Fenomena yang antum sebutkan tadi adalah bukti dari satu hal, jahlun hurakab, atau ketidaktahuan yang bertumpuk, yang dibalut dengan ego. Kita seringkali meributkan furu'iyah, atau cabang agama, dengan semangat permusuhan, padahal para ulama dahulu membahasnya dengan semangat rahmah, atau kasih sayang dan keilmuan. Fenomena sosial hari ini, di mana orang mudah gelisah, mudah marah, mudah memvonis, sebenarnya berakar dari hati yang kering. Hati yang tidak memahami hakikat doa. Kunut ya akhi. Bukan sekedar mengangkat tangan. Kunut adalah kristalisasi dari pengakuan kelemahan seorang hamba di hadapan Robnya di waktu yang paling krusial, yaitu fajar. Mari kita bedah masalah ini dengan tenang, merujuk pada warisan agung para ulama kita, agar kita tidak menjadi buih di lautan yang mudah terombang-ambing. Kita mulai dari akarnya. Dari mana kunut ini bermula? Apakah Nabi Muhammad SAW melakukannya? Mari kita buka lembaran sejarah yang tercatat dalam Al-Quran dan hadis. Ada sebuah peristiwa memilukan ya akhi. Peristiwa yang membuat Rasulullah SAW begitu terpukul. Dalam kitab-kitab tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Qurtubi, dijelaskan tentang asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ke-128 dari surat Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahumuz zalimun." Itu bukan menjadi urusanmu sedikit pun, apakah Allah menerima tobat mereka atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Quran Surah Ali Imran ayat 128. Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa Bir Ma'unah atau dalam riwayat lain, Perang Uhud. Saat itu, Rasulullah SAW mengutus 70 orang sahabat penghafal Al-Quran, Al-Qurra, untuk berdakwah ke suku Ri'il, Dakwan, dan Usiyah. Namun, para sahabat mulia ini dikhianati dan dibantai dengan kejam. Nabi Muhammad SAW sangat marah dan sedih. Maka beliau melakukan kunut nazilah, mendoakan keburukan, melaknat para pembantai itu dalam setiap salat fardu selama 1 bulan penuh. Disinilah poin pentingnya.
Ayat ini turun sebagai teguran halus namun tegas, bahwa keputusan untuk mengazab atau memberi hidayah adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Setelah ayat ini turun, Nabi Muhammad SAW berhenti melaknat nama-nama suku tersebut. Namun esensi doa memohon pertolongan dan petunjuk tetap ada. Jadi, akar kunut adalah rasa butuh yang amat sangat kepada Allah. Saat menghadapi krisis, jika hari ini kita merasa hidup penuh krisis, penuh masalah, lalu kita meremehkan kunut, mungkin itulah sebab kenapa hati kita tidak tenang. Mari kita masuk lebih dalam ke dalil hadis dan perbedaan pendapat para ulama, agar kita paham petanya dan tidak asal menyalahkan. Dalam kitab Al-Majmu', Syarh Al-Muhadzib karya Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama besar bermazhab Syafi'i, beliau memaparkan dalil yang menjadi pegangan mazhab Syafi'i dan sebagian Maliki. Hadis dari Anas bin Malik, radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan beliau berkata hadis ini sahih, juga disepakati oleh Imam Al-Baihaqi. Mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaknutu fil fajri hatta farakat dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan kunut pada salat subuh sampai beliau meninggalkan dunia atau wafat. Nah, di sisi lain, ada saudara-saudara kita yang berpegang pada riwayat lain bahwa Nabi melakukan kunut selama sebulan lalu meninggalkannya. Ini pendapat mazhab Hanafi dan Hambali. Mereka memahami bahwa yang ditinggalkan adalah kunut nazilah, kunut karena bencana, sehingga hukum kunut subuh terus-menerus itu tidak disyariatkan. Apakah mereka salah? Tidak. Apakah Imam Syafi'i salah? Tidak. Semuanya mengambil dari sumber yang sama, yaitu samudera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dengan gayung pemahaman metodologi atau usul fikih yang berbeda. Imam Nawawi menjelaskan bahwa kata tarka dalam hadis yang dipakai kelompok kontra ditafsirkan oleh ulama Syafi'iyah sebagai meninggalkan pelaknatan terhadap suku-suku, bukan meninggalkan doa kunutnya secara mutlak. Jadi, ya akhi, perselisihan ini adalah perselisihan muktabar, bukan antara hak dan batil, tapi antara rajih yang kuat dan marjuh kurang kuat dalam pandangan masing-masing mujtahid. Masya Allah, penjelasan yang sangat runtut, Ustadz. Jadi ini masalah sudut pandang tafsir terhadap hadis ya, bukan masalah Nabi tidak pernah melakukannya. Ustadz, kalau boleh kita gali lebih dalam. Tadi Ustadz menyinggung soal makna. Seringkali kita baca kunut ini ngebut, yang penting selesai. Padahal kata Ustadz tadi, ini obat kegelisahan. Bisa Ustadz bedah, apa sih sebenarnya yang kita minta dalam bacaan kunut itu? Saya tertarik dengan analisis bahasanya, Ustadz. Pertanyaan yang cerdas. Inilah inti masalahnya. Kita sering terjebak pada kulit hukum, boleh atau tidak, tapi lupa pada isi atau lub esensi dari bacaan itu. Mari kita bedah bacaan kunut yang masyhur diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada cucu beliau Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan An-Nasai. Kalimat pertamanya berbunyi, Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Perhatikan kata ihdini. Ini adalah fi'il amr atau kata kerja perintah atau permohonan yang berasal dari akar kata hidayah. Dalam ilmu nahwu dan sorof, wazan atau pola kata ini menunjukkan permintaan yang mendesak. Kenapa kita minta hidayah di waktu subuh? Bukankah kita sudah Islam? Bukankah kita sudah sholat? Para ulama ahli hikam menjelaskan, hidayah itu ada tingkatan. 1. Hidayatul irsyad, petunjuk ilmu, tahu mana benar, mana salah. 2. Hidayatut taufiq, kekuatan untuk mengamalkan ilmu itu. Banyak orang tahu korupsi itu dosa, punya irsyad, tapi tetap korupsi karena tidak punya taufik. Banyak orang tahu sholat itu wajib, tapi berat melangkah ke masjid. Maka saat subuh, saat kita akan memulai hari, kita merengek, Allahumma hdini, ya Allah bimbing langkahku hari ini. Jangan biarkan aku salah mengambil keputusan, jangan biarkan aku salah melangkah dalam bisnis, dalam mendidik anak. Lalu kalimat kedua, wa'afini fi man afait, dan berilah aku afiah atau kesehatan atau keselamatan, sebagaimana orang yang telah Engkau beri afiah.
Kata afiyah ini dahsyat, Yai. Dalam tinjauan balaghah atau sastra Arab, afiyah memiliki makna yang syumul atau menyeluruh. Ia bukan sekedar sehat badan, itu sih sihah. Afiyah itu adalah terbebas dari penyakit hati, terbebas dari penyakit fisik, terbebas dari hutang yang melilit, terbebas dari fitnah tetangga, terbebas dari anak yang durhaka. Jadi, ketika kita baca ini, kita sedang meminta paket lengkap keselamatan dunia akhirat. Bayangkan ya akhi, jika seorang muslim membaca ini dengan hudurul qalb atau hadirnya hati, apakah dia akan stres? Apakah dia akan gelisah menghadapi hari Senin? Tidak mungkin, karena dia sudah menyerahkan proposal keamanannya kepada pemilik semesta. Kemudian kalimat selanjutnya, وَتَوَلَّنِي فِي مَنْ تَوَلَّيْتْ, dan uruslah aku atau peliharalah aku sebagaimana orang-orang yang telah engkau urus. Kata tawallani berasal dari kata wali, pelindung atau pengurus. Ini jawaban bagi fenomena keresahan dan kegundahan hati yang antum sebutkan di awal tadi. Manusia modern resah karena merasa memikul beban hidup sendirian. Cicilan rumah bagaimana? Biaya sekolah anak bagaimana? Target kantor gimana? Saat kunut, kita ikrarkan, Ya Allah, tawallani, ambil alih urusanku ya Allah. Jadilah manajer hidupku. Aku hamba yang lemah, engkau yang maha mengatur. Jika Allah yang mengurus urusan kita, apa yang perlu kita takutkan? Bukankah Allah sebaik-baik pengurus? Inilah filosofi agung kunut. Ia adalah deklarasi tawakal tingkat tinggi sebelum matahari terbit. Allahu Akbar. Saya merinding Ustadz. Selama ini saya cuma hafal bunyi tapi tidak meresap sampai ke makna manajer hidup tadi. Jadi kunut itu sebenarnya healing spiritual ya Ustadz kalau pakai bahasa anak muda sekarang. Betul sekali ya Ahi, itu the ultimate healing. Lalu bagaimana dengan lanjutannya Ustadz? Ada kalimat wakini syarro ma qadait. Lindungilah aku dari keburukan takdirmu. Apakah takdir Allah ada yang buruk? Bukankah semua dari Allah itu baik? Pertanyaan kritis yang bagus. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua yang datang dari Allah itu pada hakikatnya adil dan hikmah. Namun, keburukan di sini adalah dalam perspektif manusia atau maqdu, objek yang ditakdirkan. Misal, sakit, miskin, celaka. Itu semua ciptaan Allah. Kita berlindung bukan dari Allahnya, tapi dari efek buruk takdir tersebut agar tidak menimpa kita, atau jika menimpa, kita diberi kekuatan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengajarkan bahwa doa ini adalah bentuk adab. Kita mengakui bahwa Allah maha berkehendak atau qadi dan kita hamba yang lemah, maqdu alaih. Kita memohon agar qada atau ketetapan yang turun kepada kita hari ini adalah yang lembut, yang penuh kebaikan. Nah, sekarang mari kita masuk ke ranah praktik yang sering jadi pertanyaan teknis. Bagaimana cara melakukannya agar sesuai sunnah para ulama Syafi'iyah yang mayoritas di negeri kita ini? Dalam kitab Al-Adhkar, Imam An-Nawawi menjelaskan detailnya. 1. Posisi tangan. Disunahkan mengangkat kedua tangan setinggi bahu seperti berdoa biasa, bukan seperti takbiratul ihram. Telapak tangan menghadap ke langit karena kita sedang meminta. 2. Suara. Bagi imam, disunahkan mengeraskan suara atau jahar pada kalimat-kalimat doa. Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya. Dan makmum mengaminkan. 3. Perubahan nada. Ini penting. Saat masuk kalimat fa'innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, yang artinya sesungguhnya engkau yang menentukan dan tidak ditentukan olehmu. Ini bukan doa, tapi thana atau pujian. Maka imam dianjurkan mengecilkan suara atau membacanya lirih dan makmum tidak mengaminkan, melainkan ikut membaca lirih atau berkata asyhadu atau haqqan atau benar. 4. Mengusap wajah. Ini poin yang sering jadi perdebatan. Dalam madhab Syafi'i, pendapat yang mu'tamad atau terkuat menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar adalah tidak disunnahkan mengusap wajah setelah kunut di dalam sholat. Kenapa? Karena gerakan sholat itu tauqifi atau harus ada dalil khusus. Berbeda dengan doa di luar sholat yang disunahkan mengusap wajah, meskipun ada sebagian ulama Syafi'iyah yang membolehkan, namun meninggalkannya lebih utama untuk kehati-hatian.
Nah, ini teknis yang sangat penting. Banyak yang salah kaprah di bagian sana tadi, masih teriak amin padahal itu kalimat pujian ya Ustadz. Benar. Masa Allah dipuji, engkau maha menentukan. Kita jawab kabulkanlah, kan tidak nyambung secara bahasa. Harusnya kita iakan. Benar, engkau maha menentukan. Ya akhi, obat dari perpecahan adalah ilmu dan akhlak. Tanpa ilmu, orang jadi fanatik buta. Tanpa akhlak, orang jadi sombong. Mari kita dengarkan sebuah kisah yang sangat masyhur yang dicatat dalam kitab-kitab sejarah fikih. Kisah tentang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, pendiri mazhab yang memegang teguh sunnah kunut subuh. Suatu ketika, Imam Syafi'i berkunjung ke Baghdad, ke daerah dekat makam Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Kita tahu, mazhab Hanafi tidak melakukan kunut subuh. Saat tiba waktu subuh, Imam Syafi'i diminta menjadi imam sholat. Jamaah menunggu apakah sang imam akan kunut. Ternyata ya akhi, Imam Syafi'i tidak melakukan kunut. Setelah sholat, murid-muridnya bertanya kaget, "Wahai guru, bukankah engkau berpendapat kunut itu sunnah muakkad? Mengapa engkau meninggalkannya?" Jawab Imam Syafi'i dengan penuh takzim, "Aku malu kepada pemilik kubur ini, Imam Abu Hanifah, untuk menyelisihi pendapatnya di hadapan tetangganya." Masya Allah, lihatlah adabnya. Imam Syafi'i tidak menggadaikan akidahnya, tapi beliau memahami fikih mura'atul khilaf, menghormati perbedaan, dan fikih makan, situasi tempat. Beliau tahu bahwa bagi Abu Hanifah kunut itu tidak disyariatkan, maka beliau menghormatinya saat berada di wilayahnya. Ini pelajaran besar bagi kita. Jika antum penganut kunut, lalu sholat di masjid yang tidak kunut, jangan sujud sahwi sendirian. Jangan teriak-teriak, ikuti imam. Innama jo'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Sebaliknya, jika antum tidak biasa kunut, lalu sholat di belakang imam yang kunut, angkat tangan antum, atau minimal diamlah menghormati doa kaum muslimin. Jangan malah sibuk main jenggot atau melihat jam tangan seolah mengejek. Kebijaksanaan para ulama ini mengajarkan kita, persatuan hati kaum muslimin itu wajib. Sedangkan kunut itu sunnah menurut Syafi'i atau mubah. Jangan korbankan yang wajib demi yang sunnah atau khilafiyah. Subhanallah, aku malu kepada pemilik kubur ini. Kalimat yang menampar ego kita yang sering merasa paling benar ya Ustadz. Ternyata level ilmu yang tinggi justru melahirkan kerendahan hati yang dalam. Ustadz, kita sudah membahas sejarah, makna, teknis hingga adab. Sebagai penutup diskusi inti kita, apa pesan filosofis terbesar yang ingin Ustadz sampaikan kepada jamaah yang mungkin saat ini sedang galau mencari jalan hidup dikaitkan dengan makna kunut tadi? Ya akhi dan sahabat renungan sekalian, hidup di akhir zaman ini penuh dengan fitnah. Fitnah pemikiran, fitnah harta, fitnah syahwat. Kita seperti berjalan di hutan belantara yang gelap gulita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan atau mengilhamkan lewat lisan nabinya doa kunut di waktu subuh bukan tanpa alasan. Subuh adalah batas antara gelap dan terang. Pelajaran besarnya adalah kesadaran akan ketergantungan mutlak. Manusia modern sakit karena mereka merasa bisa. Saya bisa sukses karena saya pintar. Saya bisa sehat karena saya olahraga. Saya bisa bahagia karena punya uang. Kunut menghancurkan kesombongan itu. Kunut mengajarkan, "Ya Allah, aku tidak tahu jalan, maka ihdini, tunjukilah aku. Ya Allah, tubuhku rapuh, maka afini, sehatkanlah aku. Ya Allah, aku tak mampu mengurus diri, maka tawallani, uruslah aku." Jadi, jadikanlah kunut sebagai momen 0 kilometer setiap hari. Kosongkan gelas kesombongan kita, isi dengan air kehambaan. Jika ini kita lakukan, niscaya kita akan menjalani hari dengan tenang. Tidak ada lagi panik, tidak ada lagi sikut-sikutan dengan saudara, karena kita tahu dialah yang mengurus segalanya. Luar biasa, momen 0 kilometer setiap pagi. Terima kasih banyak Ustadz, ini benar-benar membuka mata hati kami. Rasanya 120 menit berlalu begitu cepat karena padatnya ilmu yang Ustadz sampaikan. Sahabat fikir dan rasa, sebelum kita tutup,
mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita evaluasi diri kita. Sudahkah sholat subuh kita dijiwai dengan rasa butuh kepada Allah? Atau sholat kita hanya rutinitas senam pagi tanpa makna? Sudahkah kita menjadi perekat ukhuwah di masjid? Atau justru menjadi pemecah belah karena ego ilmu kita yang dangkal? Ustadz, mohon pimpin kami dalam doa penutup, agar ilmu ini berkah dan hati kami dilembutkan. Mari, ya akhi, saudaraku yang sedang sakit, yang sedang bingung, yang sedang terlilit masalah. Hadirkan hatimu. Kita ketuk pintu langit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma haddina fi man haddait. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami di tengah kebingungan zaman ini. Tunjukkan yang benar itu benar dan beri kami kekuatan untuk mengikutinya. Tunjukkan yang salah itu salah dan beri kami kekuatan untuk menjauhinya. Wa'afina fi man afait. Sembuhkanlah hati kami dari penyakit sombong, dengki dan merasa paling benar. Sembuhkanlah jasad kami agar kuat beribadah kepadamu. Wa tawallana fi man tawallait. Ya Allah, kami serahkan urusan keluarga kami, urusan anak-anak kami, urusan rizki kami hanya kepadamu. Engkaulah sebaik-baik pengurus. Jangan serahkan urusan ini kepada diri kami sendiri walau sekejap mata. Allahumma alif baina qurubina. Ya Allah, satukanlah hati kaum muslimin. Hilangkanlah perselisihan di antara kami. Jadikanlah perbedaan di antara kami sebagai rahmat bukan laknat. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami dan dosa para guru kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Abdurrahman dan terima kasih sahabat Fikir dan Rasa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berpikir jernih dan merasa dengan hati.